Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya Anggun Terani Maradika dan teman saya ada Pebila Sari, Srini Dawati, dan Dina Merista. Di sini kami akan membawakan materi tentang surveillance gizi. Surveillance gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara terus-menerus baik situasi normal maupun darurat, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengkajian data secara sistematis, serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respons segera dan terencana. Indikator surveillance gizi yang pertama ada bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang dimaksud dengan berat badan lahir rendah adalah berat badan bayi lahir hidup di bawah 2.500 gram yang ditimbang pada saat lahir. Yang kedua ada masalah gangguan pertumbuhan balita. Gangguan pertumbuhan yaitu bila BGM atau 3 kali penimbangan bulanan tidak naik berat badannya. Yang ketiga ada masalah ke balita. Gizi kurang apabila berat badan per umur itu kurang dari 2, dan gizi buruk bila berat badan per umur itu kurang dari 3. Yang keempat ada masalah gangguan pertumbuhan anak usia masuk sekolah. Gangguan pertumbuhan anak usia masuk sekolah adalah pencapaian tinggi badan anak baru masuk sekolah atau TBABS. Yang kelima, ada masalah KEK dan resiko KEK wanita usia subur atau WUS usia 15 sampai dengan 45 tahun dan ibu hamil. Yang pertama, KEK ibu hamil itu lila kurang dari 23,5 cm. Yang kedua, KEK pada WUS itu IMT 18,5. Yang ketiga, resiko KEK WUS lila itu 23,5 cm. Yang keenam ada masalah GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAKI itu merupakan defisiensi yodium. Saya Pebila Sari akan melanjutkan. Kemudian yang kelima ada masalah kurang energi kronis dan risiko KEK pada wanita usia subur pada usia 14 sampai dengan 45 tahun dan ibu hamil. Yang pertama, kurang energi kronis pada ibu hamil itu lilanya kurang dari 23,5 cm. Yang kedua, kurang energi kronis untuk wanita usia subur, YMT-nya kurang dari 18,5. Yang ketiga, resiko kurang energi kronis pada wanita usia subur, lilanya kurang dari 23,5 cm. Nah, kemudian yang keenam ada masalah GAKI, yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. GAKI ini adalah defisiensi yodium atau kurangnya asupan yodium. Kegunaannya untuk memberikan gambaran besar dan sebaran masalah GAKI. Yang ketujuh ada masalah KVA yaitu kekurangan vitamin A. KVA ini adalah defisiensi vitamin A atau kurangnya asupan vitamin A. Kegunaannya untuk screening kasus seroptalmia dan untuk perawatan. Yang kedelapan ada masalah konsumsi gizi. Masalah defisiensi intake mikro dan makronutrien di masyarakat memberikan gambaran perkembangan konsumsi makro dan mikronutrien serta pola konsumsi di masyarakat. Yang kesembilan, ada masalah anemia gizi, yaitu defisiensi zat gizi besi yang diindikasikan dengan kadar Hb darah kurang dari 11 mg% untuk wanita hamil atau kurang dari 12 mg% pada wanita tidak hamil. Kemudian yang 10 yaitu masalah pemberian ASI eksklusif dan MPASI. Yang pertama, ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi sampai usia 6 bulan. Yang kedua, MPASI adalah makanan tambahan dalam bentuk lunak maupun bentuk makanan dewasa selain ASI sampai anak usia 24 bulan. Sumber data yang pertama Bidan Desa, 2 layanan KIA Puskesmas, yang ketiga layanan gizi Puskesmas, 4 laporan masyarakat, yang kelima laboratorium. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data surveillance gizi. A. Langkah-langkah pengolahan data. 1. Pemeriksaan data, editing. 2. Pemberian kode, coding. 3. Penyusunan data, tabulating. B. Pengolahan dan penyajian data. Data yang telah dimasukkan atau di-entry selanjutnya diolah, bisa secara manual maupun secara komputerisasi.
Pengolahan data menghasilkan data yang bisa disajikan, bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel silang, grafik batang, lingkaran, histogram, OGIF, gambar, peta, dan lain-lain. Selanjutnya ada laporan hasil surveillance gizi. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan surveillance gizi secara berjenjang. Ada beberapa jenis laporan hasil pelaksanaan surveillance gizi yang baik, yang bersifat rutin maupun laporan khusus sesuai dengan situasi dan kondisi. Laporan berbasis kinerja dan diseminasi laporan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Laporan dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan peta atau bentuk penyajian informasi lainnya. Untuk kepentingan diseminasi hasil surveillance gizi, penyajian informasi juga dapat berupa tabel yang memperlihatkan pencapaian dua indikator yang saling terkait, baik antar indikator gizi maupun indikator gizi dengan indikator program terkait lainnya. Selanjutnya, laporan hasil surveillance gizi dapat juga dilaporkan dalam bentuk diagram peta, sehingga lebih memperlihatkan wilayah mana yang sudah tercapai targetnya dan yang belum. Untuk membuat laporan dengan menyajikan data berupa grafik peta perlu dibuat dulu dalam bentuk tabel. Kemudian, laporan hasil surveillance gizi disampaikan secara berjenjang. Laporan kegiatan surveillance gizi di tingkat kabupaten atau kota disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktorat Gizi Masyarakat sesuai dengan frekuensi pelaporan. Umpan balik hasil kegiatan surveillance gizi disampaikan secara berjenjang dari pusat ke provinsi setiap 3 bulan. Umpan balik dari provinsi ke kabupaten atau kota dan dari kabupaten atau kota ke puskesmas sesuai dengan frekuensi pelaporan pada setiap bulan berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.